warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami hari ini tentang perakitan komputer. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah lengkap untuk merakit sebuah komputer dari awal sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, komputer merupakan perangkat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara merakitnya. Oleh karena itu, kami akan membantu kalian langkah demi langkah untuk membangun sebuah komputer yang baik dan benar. Dalam video ini, kalian akan belajar tentang komponen-komponen yang dibutuhkan dalam merakit sebuah komputer, cara memasangnya dengan benar, dan juga tips dan trik untuk menjaga agar komputer tetap awet dan berfungsi dengan baik. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang perakitan komputer. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas apa saja komponen-komponen utama dalam komputer. Nah, kali ini kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara menggunakan alat tersebut dan cara memasangkan komponen-komponen utama dalam komputer. Prosesor ialah sesuatu IC yang mengendalikan totalitas jalannya suatu sistem PC serta digunakan selaku pusat maupun otak dari PC yang berperan buat melaksanakan perhitungan serta melaksanakan tugas. Ada beberapa jenis soket prosesor, di antaranya soket 423, soket 478, soket LGA 755, soket LGA 1155, soket LGA 1156, soket LGA 1150, dan soket LGA 1151. Sehingga dalam memilih prosesor untuk motherboard haruslah disesuaikan dengan soket atau tipe slot yang tersedia. Umum digunakan diantaranya DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Kartu grafis VGA, Video Graphic Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar. Harddisk atau SSD. Harddisk adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada laptop atau komputer. Media penyimpanan satu ini bekerja menggunakan piringan cakram yang bergerak dalam proses data. Namun saat ini harddisk sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke solid state drive SSD yang lebih cepat. Power supply adalah komponen yang memasak daya ke satu atau lebih beban listrik. Jenis-jenis power supply yang sering digunakan komputer adalah power supply BTX, power supply ATX, dan power supply AT. Casing komputer merupakan tempat atau rumah dari berbagai komponen perangkat keras atau hardware komputer. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware pembangun komputer. Fungsi utama dari motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke teman-teman, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar. Nah, yang pertama kita siapkan motherboard, kemudian kita akan pasangkan prosesor terlebih dahulu. Ini merupakan otak dari komputernya. Untuk memasangkannya, kita bisa lakukan dengan cara yang pertama kita harus membuka dulu pengunci dari soket prosesor. Nah, untuk caranya
kita bisa tinggal menekan kunci ini atau besi ini, tekan kita ke bawah, kemudian sambil menekannya kita dorong ke belakang. Nah, sampai terlepas seperti ini. Nah, ini tandanya soket prosesor sudah terbuka. Kemudian setelah terbuka, kita tinggal memasangkan prosesor yang telah kita siapkan ke dalam soket prosesor tersebut seperti ini. Jadi kita tinggal masukin seperti ini. Perhatikan dengan hati-hati. Nah, setelah prosesor masuk, kita tinggal kunci kembali soket prosesornya. Caranya sama, kita tinggal tekan ke bawah, kemudian kita dorong ke depan. Nah, jadi seperti ini. Tandanya jika sudah seperti ini sudah terkunci dan prosesor sudah aman. Kemudian sebelum kita memasangkan heatsink ataupun fan ataupun kipas prosesor, kita pastikan harus menambahkan thermal paste. Nah, seperti ini kita tempelkan saja di sini. Seperti ini sudah cukup. Nah, nanti akan jadi seperti ini setelah diberi thermal paste. Kemudian untuk memasangkan fan standar, di sini kita harus membuka dulu kunci dari selongsong ini. Nah, seperti ini kita pastikan yang hitamnya harus ada di belakang. Bisa dilihat bahwa penguncinya sudah kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal tempelkan ke dalam motherboard. Nah, di sini juga sudah tersedia lubang-lubang untuk menempelkan pengunci dari heatsink. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Kita tinggal masukkan. Jika yang putihnya sudah masuk, kita tinggal kunci dengan cara seperti ini. Kita tekan saja dan pastikan sudah terkunci semuanya. Kemudian kita putarkan seperti ini. Nah, maka akan seperti ini. Nah, setelah itu untuk kabelnya kita sambungkan ke CPU pen di sini. Ini merupakan untuk sumber daya heatsinknya. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu memasangkan RAM. Nah, di sini ini merupakan RAM yang akan kita gunakan. Untuk memasangkan RAM, di sini sudah tersedia dua soket RAM. Nah, ini merupakan soket RAM. Di sini kita menggunakan LDR3. Untuk memasukkannya, kita tinggal buka dulu kunci dari soket RAM tersebut. Kemudian pastikan dalam memasang kita memegangnya sejajar seperti ini. Kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam soket seperti ini. Nah, seperti ini. Pastikan sudah sejajar seperti ini. Kemudian kita tinggal tekan di arah kedua sisinya secara bersamaan. Nah, sampai berbunyi truk. Nanti otomatis soket tersebut akan mengunci. Nah, sekali lagi kita perhatikan di sini ada sisi yang pendek, ada sisi yang panjang, begitu juga di slotnya. Jadi kita pastikan jangan terbalik ya. Jadi kita tinggal buka dulu pengunci dari soket RAM, kemudian kita masukkan seperti ini. Pastikan sudah sejajar seperti ini. Kemudian kita tinggal tekan saja di kedua ujung dari RAM tersebut sampai berbunyi truk. RAM kita sudah terpasang. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan pasangkan ke casing. Nah, sebelum kita memasangkan motherboard ke dalam casing, kita masukkan terlebih dahulu kabel-kabel phone panel ini. Kabel phone panel ini digunakan untuk tombol mematikan atau menghidupkan komputer atau mereset komputer dengan tombol-tombol yang ada pada casing.
Nah, ini merupakan pon panelnya. Nah, kita harus memasukkannya ke dalam sini. Nah, ini merupakan ada besi-besi kecil ini. Kita harus memasukkan pon panel ini ke dalam soketnya. Nah, seperti ini. Untuk urutannya, kita bisa lihat patokannya ada di ujung yang 01. Nah, ini tidak ada besi yang menonjol. Nah, jadi itu patokannya. Nah, untuk urutannya bisa kalian lihat di sini. Kita pasangkan sesuai dengan urutannya. Nah, untuk yang merah ini, untuk yang dua pertama, kita masukkan HDD LED seperti ini dengan patokan yang kosong di depan. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian di dalam casing juga terdapat port untuk USB. Nah, untuk memasangkannya ke dalam motherboard, kita bisa memasukkannya ke dalam soket USB. Nah, di sini nanti akan ada namanya sesuai dengan portnya. Jadi kita tinggal memasukkannya saja. Kita langsung masukkan. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Untuk port audio juga sama, kita tinggal memasukkannya ke dalam soket yang sesuai. Nah, setiap soket akan ada namanya, jadi jangan khawatir kalian tidak tahu harus kemana memasangkannya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan memasangkan motherboard ke dalam casing. Nah, kita tinggal seperti ini. Kita paskan saja dengan dudukan baut yang ada di dalam casing seperti ini. Nah, setelah itu, dan tidak lupa ini merupakan casing dari back panel. Nah, kita pasangkan saja seperti ini. Nah, pasangkan seperti itu, kita langsung tempelkan ke dalam casing. Nah, setelah sudah terpasang dengan pas, kita harus mengencangkannya dengan menggunakan baut seperti ini. Kita gunakan baut motherboard. Jangan terlalu kencang atau dipaksakan, cukup jika sudah dirasa cukup, kalian berhenti saja karena takutnya nanti akan merusak motherboard. Setelah itu kita bisa memasangkan harddisk. Nah, harddisk seperti ini bisa kita pasangkan di sini. Ini merupakan daerah yang bisa kita gunakan untuk menempelkan harddisk ataupun CD-ROM. Nah, jadi kita tinggal memasukkannya seperti ini ke dalam ruang-ruang yang ada bolong-bolong seperti ini. Nah, sampai lubang untuk bautnya terlihat di dalam bolong-bolong seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengencangkannya menggunakan baut. Pastikan menggunakan baut yang khusus untuk harddisk. Nah, seperti ini. Dan pastikan harddisk yang dipasangkan sudah terpasang dengan kuat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa memasangkan PGA eksternal. Nah, untuk PGA eksternal bisa kita lihat ini merupakan slot untuk PGA. Jadi untuk memasangkannya kita tinggal memasukkannya seperti ini. Masukkan sesuai port yang tersedia. Nah, seperti ini. Kemudian ada penguncinya di sini. Kita tinggal dorong saja untuk mengunci. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghubungkan harddisk dengan motherboard, kita memerlukan kabel SATA seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkannya di port SATA seperti ini. Di sini kita tinggal tancapkan seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, yang terakhir kita untuk memasangkan power supply.
caranya kita tinggal masukkan ke tempat yang paling atas seperti ini. Nah, di sini. Kemudian kita tinggal kencangkan menggunakan baut untuk power supply. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah power supply terpasang, kita harus menyambungkan kabel-kabel ini ke dalam motherboard untuk mengisi dayanya nanti. Nah, yang pertama kita akan memasangkan kabel power ini. Ini berguna untuk menyuplai daya ke dalam motherboard. Nah, ini merupakan power utama. Jadi kita tinggal memasangkannya ke dalam port yang ini, yang ada di dalam motherboard. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal memasangkannya saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah power untuk hard disk. Nah, seperti ini. Ini merupakan power untuk hard disk. Kita tempelkan di hard disk atau kita colokkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga memerlukan kabel untuk tambahan sumber daya kipas. Nah, ini merupakan kabelnya. Nah, ini merupakan sumber daya untuk fan. Nah, nanti bisa kita pasangkan di sini. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk pemasangan komponen sudah selesai. Kita tinggal menutupnya menggunakan casing. Nah, seperti ini. Untuk memasangkan casing, kita tinggal masukkan ke dalam casing. Seperti ini. Kita bisa menggunakan baut khusus untuk casing agar lebih mudah membukanya. Kita tinggal kencangkan saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk menyalakan komputer ini, kita memerlukan yang namanya kabel power dan kabel PGA untuk menghubungkan ke monitor. Nah, untuk kabel power ini kita bisa langsung masukkan ke port yang ada di power supply seperti ini. Kemudian nanti ini kita colokkan ke tegangan arus listrik. Nah, setelah itu untuk port PGA-nya kita masukkan ke port PGA pada PGA eksternal ataupun PGA internal. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti ini. Jangan lupa kita harus mengencangkannya. Nah, setelah itu kita juga bisa memasang port USB, baik itu untuk keyboard, mouse ataupun yang lainnya di sini. Ataupun di depan casing ya. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menyalakan ke arus listrik. Nah, kita akan langsung saja coba. Oke, kita akan coba nyalakan komputernya. Apakah sudah berjalan dengan normal? Kita tekan power. Nah, bisa dilihat bahwa komputer sudah berjalan dengan baik.
dan sudah siap digunakan.